وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Di dalam sebuah hadis dikatakan, kalau tersebar kemungkaran, misalnya perzinahan, mabuk, minuman keras, kemungkaran, semua kemaksiatan apapun. Lalu orang diami saja, sudahlah terserah, dia mau masuk neraka sendirian, saya yang penting selamat, misalnya gitu. Orang-orang soleh ini diam saja, tidak meluruskan itu, maka yang terjadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan masalah, musibah buat mereka, semuanya mati, dan nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan kadar amalnya. Yang soleh nanti pada saat dibangkitkan, selamat. Tapi dia kena bencana itu. Mungkin tertimpa batu, mungkin longsor, mungkin banjir, mungkin segala macam. Ya. Oleh karena itu, dari poin ini penting sekali. Kalau kita tinggal di satu komunitas, di komplek perumahan misalnya, sederhana saja. Di kantor, kalau kita tempat bekerja, nggak boleh kita diam kalau ada kemungkaran. Nggak boleh kita diam. Siapapun yang memungkiri ya, kemungkaran, kalau datang musibah dia selamat. Yang diam dia akan binasa. Ini sudah pernah sering kita ulangi kisah Ashabus Sabt, kisah orang-orang Bani Israel yang memancing hari Sabtu. Ya Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf 163 sampai 167 atau 168. Ya, yang mereka pada saat itu dilarang, hukum syariatnya Nabi Musa AS nggak boleh mancing hari Sabtu. Tapi karena mereka tinggal di pinggir laut dan kerja mereka tiap hari profesinya nelayan, Allah uji mereka. Awalnya Allah SWT turunkan hukum saja. Rupanya ada di antara mereka yang iseng. Malam Sabtu mereka pasang jala, hari Jumat malam, Sabtu dibiarin ikan-ikan pada masuk, hari Ahad baru mereka panen. Mau merekayasa hukum Allah. Padahal sudah nggak boleh. Pokoknya Sabtu tidak boleh turunin jaring. Selesai, itu hukum Allah. Nggak boleh langgar. Apapun alasannya. Tapi mereka mau rekayasa itu. Lalu ditegur. Ada rupanya dari Bani Israel yang tegur, gak boleh, ini haram dalam agama. Loh kami gak mancing kok. Kan cuma masang jala hari Jumat, Sabtu masuk sendiri ikannya, hari Ahad kami. Dan ini tradisi orang-orang Yahudi. Mirip dengan hadis yang lain, hadis Bukhari, yang kata Nabi SAW, semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, karena mereka, pada saat Allah haramkan bagi mereka lemaknya bangkai, jadi bangkai haram, gak boleh makan bangkai. Tapi lemaknya juga ikut. Semua yang berhubungan dengan bangkai, ya kulitnya juga, ya semuanya. Nggak boleh. Rupanya orang-orang Yahudi mengakali itu. Mereka keluarkan lemaknya, lalu dipanasi jadi minyak, baru dijual. Mereka nggak makan dagingnya, tapi mereka ambil lemaknya. Mereka suka begitu, mereka yasa itu. Maka kembali kepada yang tadi juga seperti itu. Ya. Yang terjadi adalah mereka coba mengakalinya. Nah terjadilah 3 kelompok di situ. Kelompok yang pertama yang tetap ngotot mau mancing hari Sabtu. Kelompok kedua yang melarang mereka untuk melakukan itu. Dan kelompok ketiga beriman juga, tapi mereka melarang kelompok kedua. Udahlah nggak usah urus, biarin masuk neraka sendiri. Jadi mereka yang kelompok ketiga ini bukan melarang kelompok pertama, tapi malah melarang kelompok kedua. Maka pada saat hukum Allah datang, yang Allah binasakan adalah kelompok pertama yang tetap mancing hari Sabtu, dan kelompok ketiga yang melarang kelompok kedua. Dan kelompok kedua yang Allah selamatkan. Ini sudah sering kita sampaikan tentunya, berhubungan dengan kisah ini. Jadi memang kalau khabath itu merajalela, maka secara otomatis akan juga mendatangkan musibah. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini juga bisa terjadi dalam komunitas rumah tangga. Kapan dalam rumah tangga itu ada anggota rumah tangga yang melakukan kemaksiatan, bukan mustahil memang ada terjadi dalam rumah itu. Selama yang punya rumah atau yang satu rumah tahu, tapi dia diam. Ya, banyak kan begitu, bapak ibunya tahu kalau anaknya buat maksiat, dia diam saja. Bahkan didukung, kasih fasilitas, kasih mobil, kasih segala macam duit, biar ke diskotik, biar berzina, biar segala macam, pulang mabuk. Ini berbahaya sekali. Karena perbuatan itu kalau datang musibah di rumah itu semua kena. Ya, semua kena. Gitu kan. Kebakaran kah, atau apalah, banyak hal-hal yang bisa terjadi. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai seorang muslim, seperti judul bab kita, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan sudah sering saya ulangi, kemaksiatan itu dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran, mau berzina, mau menipu, mau bohong, susah. Nanti diakhiri dengan penyesalan. Sementara amal soleh dimulai dengan keikhlasan, karena Allah tidak terima kecuali ikhlas.
Kita bangun sholat malam biar ngantuk, tapi karena kita mau kejar pahalanya, sholat ikhlas. Diakhiri dengan ketentraman. Nggak ada orang habis sholat, habis haji, bahkan orang pulang jihad, kemudian merasa terganggu. Malah mereka semangat mau pergi lagi. Maka itu perbedaan antara maksiat dengan amal soleh. Maka selalu fokus ke amal soleh saja. Dosa-dosa itu ya, akan memutus atau menjaga jarak atau menjauhkan jarak antara kita sama sang pencipta Allah. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Kalau rasionalnya kita kerja di kantor, kita sudah tahu ini pelanggaran dianggap bahaya atau dilarang oleh perusahaan, tapi tetap kita sering lakukan. Ancamannya pasti ada. Nggak disukai oleh pemilik perusahaan atau atasannya, atau yang paling jauh di PHK, atau bahkan dilaporkan di polisi dan seterusnya. Itu contoh rasional di lingkup kehidupan kita yang kecil saja. Begitu juga dengan lingkup yang lebih besar. Gitu.